Ada pertanyaan lagi. Oke, silahkan. Wah, seru nih pertanyaan dari Maria. Mau tanya dong, kalau gebetannya kayak patung hidup gitu, ditanya panjang lebar, jawabnya singkat padat jelas, ada tipsnya? Ini Matikan HP sayang. Tapi ini kayaknya pertanyaan ini cocok untuk Kak Intan kayaknya. Karena ini Kak Intan sudah berpengalaman, sangat berpengalaman dalam hal seperti ini ya. Kak Intan, saya silakan. berpengalaman selama 3 tahun, Kak. langsung silakan menjawab Ibu. Jadi kayak patung hidup. Kayak patung hidup Hidup ini kasihan sekali ya dia nih. Benar. Seperti tersiksa ya sepertinya. Tapi ada tipe-tipe orang seperti itu, Tribuners. Jadi Kak Maria, ada tipe-tipe orang yang memang kalau dalam kasusnya ini Kak Maria cewek dan cowoknya itu seperti itu, ya kita saling mengerti sih Kak. Saya juga selama ini mencoba seperti itu, bahwa memang yang tadi saya bilang, gebetan saya juga kayak bukan patung hidup, kayak kulkas sebenarnya. Freezer, lebih tepatnya freezer ya. Iya, freezer. Lebih ke penerimaan karakter, bahwa mungkin dia seperti itu karena apa. Tapi ya cowoknya juga sebenarnya harus lebih mengerti ya, berusaha untuk beradaptasi dengan kita, karena ini kan hubungan 2 orang. Betul. Tidak bisa satu memaksakan diri terus satunya apa. Jadi dua-dua harus berjuang. Kalau saya kan ini kayak di zaman penjajahan. Betul, dong. kita zaman megalitikum mengkali kita ya, omong dengan batu begitu bisa jadi. Iya. Jadi saling memahami dan saling mengerti ya. Ketika kamu mencintai orang, ketika kamu suka dengan orang, kamu menerima dia apa adanya seperti itu. Mungkin kita tidak bisa membuat dia berubah ya. Kita tidak mampu mengubah kita tidak bisa mengubah seorang. Dia seorang tidak mungkin berubah karena kita. Iya, itu hal yang impossible. Dalam hubungan itu saya pikir ada ya itu tadi, ada kemauan, ada niat untuk berubah. Betul. Dan itu kamu sampaikan ya, harus dikomunikasikan. Walaupun dia seperti patung freezer atau seperti batu, it's okay, omong saja kayak begitu. Iya, omong walaupun saja. dia tidak menjawab kamu atau cuma dengan senyum, tapi itu tersimpan di otak dan hati dia. Iya, kadang kita itu sakit hati karena kita lebih banyak simpan. Iya, betul. Kita perempuan berharap untuk dia peka. Ada tipe-tipe laki-laki yang mungkin dengan lihat dia langsung peka. Tapi ada juga yang tidak, kita harus pakai toa. Kau pakai bom juga sayang, dia mungkin sudah pakai dulu. Iya, ada yang seperti itu. Jadi memang ya pintar-pintar kita untuk mengerti. Betul. Dan mencari, ya stalking tadi, kita harus cari tahu karakter dia itu seperti apa. Itu juga salah satu hal ya Kak Maria di rumah melatih kesabaran Kak Maria kayak untuk hal-hal yang lain kayak begitu. Aduh. Bayangkan kalau patung hidup Kak Maria bisa meladeni dan bisa memahami, bagaimana dengan yang hidup kayak gitu, pasti kan bisa. Begitu Kak Maria. Ada lagi pertanyaan? Coba kita cek dulu. Cek guys. Sejauh ini belum ada ya. Belum ada ya. Tapi Kak, seringkali juga cowok bilang kayak gini, "Hei lu nih ya, kenapa sih terlalu banyak bayunya? Kenapa sih terlalu banyak merajuknya? Kenapa sih perempuan terlalu banyak merajuk?" Biasanya gitu ya, perempuan tuh seolah-olah kayak gitu merajuk ya, perempuan di posisi ya tukang merajuk, tidak memahami. Mereka selalu dan memposisikan sebagainya. perempuan seperti itu. Ini kalau menurut kayak gitu kemana ya? Kalau bagi beta pribadi, memahami itu kunci, salah satu kunci ya, bukan salah satu kunci, satu-satunya kunci kalian untuk bisa terus menjalin hubungan yang seperti itu. Janganlah menjudge pacarmu atau pasanganmu seperti cewek ya, misalnya cowok judge misalnya, aduh lu nih apa sedikit merajuk bayu. Cobalah cari tahu apa sih alasan sampai dia harus bayu dengan lu terus, apa sih alasan sampai dia terus merajuk dengan lu, itu harus lu tahu dan lu paham. Jangan ketika lu lihat dia merajuk balas lu nih merajuk terus begini. Tolong saling memahami ya, saling komunikatif lah, harus komunikasi itu harus diintenskan untuk hal-hal seperti itu. Jangan langsung menjudge. Begitu ke perempuan ke laki-laki ya, misalnya mungkin pacarmu lagi sibuk dan sebagainya atau gebetanmu sibuk, tapi kamu terus misalnya WA dia nih akan rentet segala macam, dia tidak balas-balas, mungkin dia lagi meeting atau dia lagi dalam perjalanan di atas kendaraan. Jadi tanyalah baik-baik seperti itu ya. Cobalah untuk bersabar, saling memahami satu sama lain. Ini hubungan bukan cuma untuk kita yang lagi dekat saja, tapi juga untuk hubungan yang sudah pacaran, terus hubungan LDR juga, atau suami istri juga bisa ya. Loh, bahkan komunikasi itu penting, saling memahami. Kalau tidak kan pasti setiap hari kita berkelahi di rumah. Betul sayang, bisa parang semua silet semua kita angkat, betul sayang. Pasti kita beli perabotan baru tiap hari. Betul. Nah Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Angel. Kak mau tanya, bagaimana cara move on dari hubungan yang lama? Move on ini. Move on ini Kak Ani yang harus jawab. Move on ini.
Oke, ada beberapa tipe orang. Yang pertama, misalnya orang yang cepat move on ya, orang yang cepat move on, dan yang kedua orang yang memang susah sekali move on. Dari dua tipe orang seperti ini kita harus tahu alasannya seperti apa sih. Orang yang cepat move on ya, contohnya cepat move on, dia punya prioritas lain selain hubungan yang dia bangun kayak begitu. Jadi hubungan dia bangun itu sebenarnya bukan prioritasnya dia. Itu mungkin ketiga keempatnya dia. Tapi pertamanya dia ada misalnya pekerjaan atau apa, dia cepat move on karena dia punya hal yang dia harus kerjakan lebih daripada hubungan itu. Misalnya sudah selesai berakhir ya sudah, dia tidak perlu pusing-pusing lagi kayak begitu. Ada orang yang susah move on, banyak ya di teman-teman di luar sana yang susah move on itu karena kalian memang sudah sayang orang. Karena kalian sudah sayang orang, akhirnya orang itu menjadi top priority. Ketika orang itu menjadi top priority, aduh kita seperti dokter cinta. Ketika orang itu menjadi ketika orang itu sudah menjadi top priority, apapun akan kamu lakukan untuk dia. Bahkan hal yang paling berharga dalam diri kamu akan kamu kasih. Intan tahu hal paling berharga dalam diri kita apa? Apa? Waktu. Waktu itu adalah hal paling, kalau bagi beta ya, waktu itu adalah hal yang paling berharga untuk kita. Ketika lu sudah kasih waktumu, walaupun lu lagi sibuk-sibuknya, lu masih kontak dia sudah makan atau belum, atau lu sudah sehat, kalau lu sudah balik ke rumah, itu adalah hal yang luar biasa. Ketika lu meletakkan dia di top priority dan hubungan kalian berakhir karena tidak ada saling memahami, itu membuat kalian susah move on. Dan tips dari beta, kalau misalnya kalian susah move on teman-teman, cobalah refleksi kembali diri kalian, lihatlah. Tulis aja kalau misalnya kalian tidak mau membayang-bayang gitu, tulis aja di kertas kayak gitu. Apa sih yang harus kalian lakukan dalam setahun ini misalnya? Bikinlah top priority kalian 10 misalnya. Kalian bikin terus hubungan tuh kamu kasih keluar sendiri ya, itu soal relationship seperti itu. Dan teman-teman jangan menaruh relationship kalian itu di top priority, karena ketika kamu sudah menaruh itu di top priority, semua tenaga pikiran semua kamu kerahkan ke situ ya. Bukan berarti beta sonde minta orang untuk punya hubungan sonde, emangnya bukan marah kalian untuk berpacaran sonde, tapi itu membuat kalian untuk move on dengan cepat. Selain itu, pergilah dengan teman-teman kamu, hangout, buatlah hal-hal yang kamu suka kayak begitu, akan membuat kamu lebih cepat untuk melupakan si dia. Walaupun pulang termenangis-nangis ulang depan dispenser kah, depan tembok atau apa, itu proses ya, intinya proses, tetapi intinya adalah harus ada niat. Kalau lu berproses tapi lu sudah ada niat, sudah ada komitmen, sudah ada guna. Ya, proses penyembuhan tiap orang itu kan Betul. berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama ya. Tapi semua itu ya butuh niat kita. Kita harus niat untuk ya sudahlah, mungkin sudah selesai. Cobalah untuk pelan-pelan bangun kembali seperti itu. Jadi kakak Angel, memang mungkin kakak Angel bilang, aduh mereka dua ini sepertinya omong enak sekali tapi saya yang menjalani susah kayak gitu. Tapi memang kenyataan seperti itu. Kita hanya bisa memberikan saran tuh kakak Intan. Berdasarkan pengalaman ya. Kakak Angel yang menjalani, cobalah beberapa tips yang kita berikan, semoga berhasil ya kakak Angel bercepat move on kayak gitu. Tapi Kak, saya tambahkan sebenarnya inti dari dua hubungan itu adalah komitmen. Betul. Bahwa ketika kalau misalkan kita udah komit, saya harus mengabari kamu. Ini komit ya, kita berdua sama-sama sepakat, bukan cuma salah satu pihak ya. Betul. Saya sepakat bahwa kita harus saling berkabar. Ya, kita jalani komitmen kita. Jangan sampai nanti setelah kita tidak jalani baru satu bilang ya kan beta sibuk. Ya tapi kan kita sudah komit. Betul, sudah komit. Kalau misalnya ada hal yang kalian harus ada hal yang lebih penting yang harus kalian urusi, beritahukanlah itu ke pasangan kalian kayak gitu. Misalnya sayang ini maaf ya, misalnya beta sudah bisa kontak dalam 3 jam ke depan karena beta ada tek selesai. Pasanganmu pasti mengerti hal seperti itu. Setidaknya komunikasi ya. Jangan dalam 3 jam. Komunikasi itu penting ya. Sangat penting. Jangan 3 jam misalnya lu HP mati sayang. Mungkin lu kan lagi ke daerah ceritanya. Mungkin ke tempat-tempat yang memang belum ada sinyalnya. Lu lupa kasih tahu ini walaupun mendadak, misalnya lu bos suruh lu pergi ke daerah ini, lu lupa kasih tahu dia dan segala macam, dan dia akan panik setengah mati. Panik itu ada 2 hal. Yang pertama dia jengkel dan cemburu, dia mulai berpikir macam-macam. Yang kedua memang dia panik dan kondisi kamu kayak takut kamu ada apa-apa seperti itu. Jadi jangan langsung cepat menjudge bahwa lu nih pencemburu begini sonde. Tidak lah, padahal sebenarnya dia panik juga karena kita kan komit untuk saling berkabar. Ketika tidak saling berkabar, ya kita sebagai pasangan juga berpikir aduh ini kenapa nih. Jangan-jangan dia ada apa-apa seperti itu. Jangan memberi ruang untuk membuat pasanganmu berpikir yang aneh-aneh. Betul. Apalagi kalau kalian sudah komit tadi. 1-2 kali itu oke, tapi kalau sering-sering itu udah keterlaluan. Dan itu ingat loh, komitmen dibangun berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. 2 orang, jangan bukan satu ya. Bukan satu. Oke, seperti itu. Untuk kakak Angel, kakak Maria dan kakak Adit. Kakak Adit ya, itu jawaban-jawaban dari kita. Semoga
membantu dan kalian bisa keluar dari masalah-masalah yang kalian hadapi sekarang, seperti itu. Bentar ya, kita cek-cek Kak Intan masih check and recheck ya. Kita cek-cek, karena ini topik yang sangat-sangat ya sampai sepertinya saya ini panas membara gitu. Karena di sini AC ada hitung 1 2 3 4 4. Tapi sepertinya saya panas sekali ini. Seperti karena topik kita hari ini hot ya. Hot topic.